Soleh dan Soleha kelas 5 SD Tedauro. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. What day is today? Okay, today is Monday ya. Okay, thank you. Bertemu lagi dengan Ustazah Juli di minggu selanjutnya ya. Tepatnya minggu ini di hari Senin. Ya, kita akan belajar tentang tematik 5D ya. 5D subtema 1 tentang sistem peredaran darah pada kita manusia. Oke? Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Semoga dimudahkan dalam memahami materi yang ada di video ini ya. Amin. Silakan berdoa. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, bertemu lagi ya. Sekarang kita sudah ganti buku menjadi buku 5D, mohon maaf. Dari ketiga buku sebelum 5D, kalian sudah mempelajari tentang sistem-sistem yang ada di tubuh kita. Ada sistem alat gerak, sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan sekarang kalian akan mempelajari sistem peredaran darah pada tubuh manusia ya. Begitu Allah menciptakan kita dengan sedetail-detailnya ya. Bagaimana sih sistem peredaran darah kita? Mari kita saksikan. Ya, yang pertama kita mulai dulu dari intinya, yaitu jantung ya. Jantung bagian-bagiannya adalah yang pertama ada serambi kanan. Serambi kanan ya, letaknya ada di sebelah kanan ya. Kanan kita. Fungsinya adalah untuk mengalirkan darah kaya CO2 atau karbon dioksida ke bilik kanan ya. Kemudian ada bilik kanan, bawahnya serambi kanan, masih di sebelah kanan. Fungsinya adalah untuk memompa darah kaya CO2, karbon dioksida, ke paru-paru ya. Kemudian ada kanan, berarti ada kiri ya. Ada serambi kiri. Serambi kiri fungsinya adalah untuk mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Dan yang selanjutnya ada bilik kiri. Fungsinya adalah memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Ibu, kok ada oksigen dan karbon dioksida? Ya, jadi darah yang mengandung karbon dioksida itu dipompa nanti ke paru-paru dulu, baru nanti setelah bersih darahnya dan banyak oksigennya baru dipompa ke seluruh tubuh ya. Yang terakhir adalah ada katup. Katup berfungsi sebagai pembatas antara serambi dan bilik pada jantung. Jadi antara bilik dan serambi itu ada batasnya, namanya katup. Selanjutnya adalah cara kerja jantung. Ya, jantung bekerja tanpa henti memompa darah agar terus mengalir ya, agar terus kita tetap hidup. Jadi pompa terus darahnya. Dan itu bisa terdengar suaranya ya. Dari telinga kalian bisa terdengar kadang gitu. Bisa mendengar sendiri atau bisa mendengar suara degup jantung orang lain. Kemudian bekerja memompa darah dengan cara mengembang dan menguncup ya, mengembang ketika relaksasi dan menguncup ketika kontraksi. Jadi dup itu yang mengakibatkan jantung berbunyi dup itu karena mengembang dan menguncup. Ya, baik, sekarang kita akan menyaksikan video aliran darah di jantung. Pertama, darah yang kaya akan karbon dioksida akan masuk dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan vena cava inferior ke serambi kanan. Ya. Kemudian dari serambi kanan katup akan membuka, darah akan mengalir ke bilik kanan. Dari bilik kanan darah akan mengalir ke paru-paru ya, darah yang kaya karbon dioksida akan mengalir ke paru-paru. Setelah dari paru-paru kemudian kembali lagi darah yang
kembali ke jantung dengan darah yang kaya dengan oksigen melalui serambi kiri. Kemudian katup membuka dan darah yang kaya oksigen akan mengalir ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah yang kaya oksigen kemudian dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Ya, demikian aliran darah yang ada di jantung. Baik, selanjutnya kita belajar tentang pembuluh darah ya. Yang pertama ada pembuluh darah arteri. Biasanya digambar ya, ketika nanti kalian di soal biasanya berwarna merah kalau soalnya berwarna. Pembuluh darah arteri membawa darah keluar jantung. Dindingnya tebal dan elastis, denyutnya terasa ya. Pembuluh darah arteri. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena membawa darah menuju jantung, jadi ke jantung. Memiliki dinding tipis dan kurang elastis. Yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler, yaitu pembuluh darah yang percabangan paling kecil dan tipis dari arteri dan vena, ya. Biasanya kalau pembuluh yang sering kalian pegang nih di sini adalah pembuluh darah arteri. Kalian bisa pegang ya di sini. Denyutnya terasa di sini ya. Kalian bisa praktekkan, bisa dihitung juga denyut dan jantung dari ketika kalian memegang pergelangan tangan, ada dicari nanti ketemu ya. Selanjutnya adalah darah. Siapa nih yang takut sama darah? Darah kalian sendiri ada? Ya, ternyata darah punya fungsi ya yang sangat vital, yaitu yang pertama adalah mengedarkan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh kita. Yang kedua, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Ketika di suhu yang dingin, badan kita akan hangat, yaitu dari darah ya. Kemudian kalau kita di panas, kita mengeluarkan keringat, nah itu juga salah satunya dari darah juga ya, menjaga keseimbangan suhu yang ada di tubuh kita. Yang ketiga adalah menjaga kekebalan tubuh ya dari virus kuman yang ada di luar tubuh kita. Nah, darah ada dibagi ke dalam 4 bagian. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada keping darah, dan ada plasma darah. Yang pertama kita bahas adalah sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit ini ya fungsinya sebagai pengangkut oksigen, karbon dioksida, sari-sari makanan, dan zat sisa. Itu dari fungsi dari sel darah merah. Selanjutnya sel darah putih atau leukosit, fungsinya adalah membunuh kuman yang masuk ke tubuh kita ya. Kadang makanya ketika ada kuman masuk ke tubuh kita kemudian jadi bernanah, itu sebenarnya dia sedang berjuang atau sedang membentuk kekebalan tubuh ya. Jadi ada nanahnya ya. Itu secara misalkan kena luka ya. Itu fungsi dari sel darah putih. Kemudian ada keping darah atau trombosit ya. Perannya adalah pembekuan darah dan penyembuhan luka. Ketika ini bermasalah keping darah ya, trombosit ini bermasalah, kurang trombositnya kurang, maka dia ketika luka tidak bisa membeku, darahnya keluar terus ya. Itu juga kelainan ya. Jadi lukanya susah sembuh ya. Jadi trombosit ini juga sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah plasma darah ya. Ini bagian cair dari darah. Di dalam plasma darah ada zat gizi, sari-sari makanan seperti gula, garam, vitamin, protein, dan lemak ya. Peredaran darah besar dimulai dari darah yang kaya oksigen dari mana? Bilik kiri. Betul ya, tadi kalau kalian menyimak video sebelumnya tentang aliran darah di jantung ya, darah yang kaya oksigen dari bilik kiri dipompa ke keluar jantung
ya, melalui pembuluh darah besar yang ada di jantung yaitu aorta. Kemudian dipompa melalui arteri kapiler seluruh tubuh, ya, sudah di seluruh tubuh. Kemudian melalui vena atas bawah, inferior, superior, ya. Kemudian kembali lagi ke serambi kanan tanpa melewati paru-paru, ya, dari bilik kiri kembalinya ke serambi kanan. Berarti di serambi kanan jadi darah kayak CO2 atau karbon dioksida, betul. Nah, selanjutnya peredaran darah kecil, ya. Tadi peredaran darah besar, ya, ke seluruh tubuh, darahnya dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau peredaran darah kecil, ya, dari bilik kanan, darah dari bilik kanan, tadi kan dari serambi kanan ya masuk, yang darah yang kayak karbon dioksida masuk ke serambi kanan, kemudian dipompa ke bilik kanan. Kemudian dari bilik kanan, darah dipompa ke paru-paru melalui arteri paru-paru, ya. Kemudian ke vena paru-paru, ya, atau ke paru-paru, ya, masuk ke paru-paru darahnya. Kemudian sudah darah yang kaya karbon dioksida tadi, kemudian diganti dengan darah yang kaya oksigen, baru masuk ke serambi kiri. Jadi kalau peredaran darah kecil, darahnya masuknya ke paru-paru, ya, untuk bertukar, atau di darah yang kaya karbon dioksida dijadikan darah yang kaya oksigen, baru masuk ke jantung lagi, ke serambi kiri, ya. Kemudian ke bilik kiri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan seterusnya seperti itu, ya. Ya, kalian sudah mempelajari tentang aliran darah dan peredaran darah, ya. Ini juga tentang semua sistem yang ada di tubuh kita, tentang pencernaan, pernafasan, alat gerak, ya. Semua, apalagi peredaran darah yang sangat kecil, ya, sudah Allah ciptakan untuk kita sebegitu detailnya. Belum tentu kita bisa menciptakan seperti itu, ya, sebegitu sempurna, ya. Bahkan ketika manusia menciptakan robot pun tidak sesempurna Allah menciptakan kita, ya. Ini ada dalam Al-Quran, ya, di Quran surat Al-Qaf ayat 16, ya, artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, ya. Tadi surat Qaf ayat 16. Kita sebagai ciptaan Allah, makhluk Allah, kita jangan lupa bersyukur kepada Allah karena sudah menciptakan kita, sudah melahirkan kita di dunia ini, ya, sudah memberikan kita organ yang lengkap dan sempurna. Bagaimana cara bersyukurnya? Tak bosan-bosan Ustazah Juli mengingatkan untuk rajin sholat 5 waktu dan kalian patuh kepada kedua orang tua kalian, ya. Alhamdulillah, materi kita pada hari ini tentang sistem peredaran darah pada manusia telah selesai, ya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini dari video ini bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan kepada ustazah kalian, ya, masing-masing. Dari Ustazah Juli cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.